guys, berjumpa lagi dengan saya Odilia Nohas. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penyakit askariasis. Nah, materi askariasis ini merupakan materi kedua dalam pemenuhan nilai UAS saya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi dari penyakit askariasis. Nah, penyakit askarias ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides. Nah, Ascaris lumbricoides ini merupakan cacing bulat besar yang biasanya bersarang dalam usus halus kita. Nah, bisa dilihat dari gambar yang ditampilkan dalam slide ini. Nah, ini merupakan cacing Ascaris lumbricoides. Nah, untuk etiologinya, cacing ini merupakan berasal dari kingdom Animalia, filum Nematoda, kelas Saccharomyces, ordo Ascridia, famili Ascrididae, genus Ascaris, dan spesies Ascaris lumbricoides. Bisa dilihat morfologi dari cacing askariasis ini merupakan ukuran dari cacing dewasa. Ini cacing jantan, kemudian ini adalah cacing betina. Nah, untuk cacing dewasa sendiri yang jantan, panjangnya berkisar dari 15-30 cm dengan lebar 0,2-0,4 cm. Sedangkan cacing betina sendiri panjangnya mencapai 20-35 cm, lebar 0,3-0,6 cm. Nah, umur cacing dewasa sendiri itu berkisar dari 1-2 tahun. Nah, di mana mereka tinggal. Nah, lokasi dari cacing dewasa ini yaitu mereka tinggal dan menetap di usus halus kita. Adapun jumlah telur yang dihasilkan per harinya itu adalah kurang lebih 200.000 cacing. Kemudian ukuran telur. Nah, ukuran telur dari cacing ini yaitu panjangnya 60-70 mikrometer dan lebar 40-50 mikrometer. Nah, ini epidemiologi askariasis. Di sini dijelaskan bahwa pada anak-anak dijumpai lebih dari 267 juta anak-anak usia belum sekolah dan lebih dari 568 juta anak usia sekolah hidup di daerah infeksi dan mereka membutuhkan usaha pengobatan dan pencegahan. Nah, ini merupakan data dari WHO pada tahun 2018. Kemudian negara Cina dan Asia Tenggara, di sini dijelaskan bahwa tingkat prevalensi dari kasus askariasis itu mencapai 41-92%, di mana di Afrika berkisar sampai 95%. Sedangkan di Bangladesh prevalensinya itu sama dengan India, yaitu berturut-turut adalah 82 dan 85%. Prevalensi cacingan di Indonesia pada umumnya masih sangat tinggi, terutama pada golongan penduduk yang kurang mampu dengan sanitasi yang buruk. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali teman-teman. Dan di Indonesia sendiri sudah dengan jumlah penduduk 220.000 dengan prevalensi cacingan itu 17,3% dan jumlah rata-rata cacing per orang yaitu 6 ekor cacing. Kemudian prevalensi Ascaris lumbricoides ini ditemukan tertinggi itu berada di 8 pulau di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera 78%, Kalimantan 79%, Sulawesi 88%, Nusa Tenggara Barat 92%, dan Jawa Barat itu 90%. Nah, ini merupakan data dari Sutanto pada tahun 2008. Nah, di sini dijelaskan ada gejala klinis askariasis. Yang pertama itu fase migrasi larva. Nah, pada fase migrasi ini larva dapat mencetus timbulnya reaksi pada jaringan yang dilaluinya. Nah, di paru, antigen larva menimbulkan respons inflamasi berupa infiltrat yang tampak pada fototoraks dan akan menghilang dalam waktu 3 minggu. Nah, terdapat gejala pneumonia atau radang paru seperti nyeri, dispnea, batuk kering, demam, dan pada infeksi berat dapat timbul dahak yang disertai darah.
Nah, teman-teman, pneumonia yang disertai eosinofilia dan peningkatan IG disebut sindrom Leofler. Nah, larva yang mati di hati dapat menimbulkan granuloma eosinofilia ini. Kemudian ini fase intestinalnya. Nah, cacing dewasa yang hidup di saluran intestinal jarang menimbulkan gejala klinis. Nah, jika terdapat gejala klinis, biasanya tidak khas, yaitu seperti mual, nafsu makan berkurang, diare atau konstipasi, lesu, tidak bergairah, dan kurang berkonsentrasi, intoleransi laktosa, malaborasi vitamin A, dan mikronutrisi. Nah, pada anak, infeksi kronis dapat menyebabkan kegagalan pertumbuhan akibat dari penurunan nafsu makan, kemudian terganggunya proses pencernaan dan malabsorpsi. Kemudian efek yang serius terjadi bila cacing menggumpal dalam usus sehingga terjadi obstruksi usus atau ileus, appendicitis, radang usus buntu atau gangren. Kemudian terjadi kolesistisis, yaitu radang kantong empedu, kemudian kolangitis atau radang saluran empedu, dan terjadi pankreatitis dan abses hati. Nah, ini merupakan siklus hidup dari cacing Ascaris ini. Bisa dilihat, ini merupakan cacing Ascaris lumbricoides dan ini merupakan siklus hidupnya. Jadi di sini larva tertelan, kemudian dia menetas di usus halus. Dari usus halus, larva menembus dinding usus halus. Nah, kemudian menetap pada sel limfe. Kemudian dia akan masuk ke jantung, kemudian masuk ke paru-paru, alveolus, trakea, faring, kemudian batuk, dan cacing dewasa ini akan bertelur dalam feses. Nah, ini untuk patogenesis. Nah, telur yang telah terfertilisasi akan menjadi bentuk infektif setelah 8 hari atau beberapa minggu. Nah, ini didukung oleh lingkungan yang mendukung seperti kelembaban yang tinggi, suhu yang sangat hangat, dan tanah di tempat teduh. Kemudian telur infektif jika secara tidak sengaja tertular oleh manusia, maka akan masuk ke saluran pencernaan. Nah, telur ini akan menetas di duodenum akibat stimulasi dari asam gaster dan menghasilkan larva rhabditiform yang kemudian bermigrasi ke sikum atau usus besar. Nah, larva dari rhabditiform akan mempenetrasi epitelium usus untuk mencapai pembuluh darah vena, vena portal, dan kemudian masuk ke liver. Nah, larva bermigrasi lewat pembuluh darah vena atau sistem limfatik untuk mencapai jantung dan paru-paru. Kemudian terkadang larva ini juga bermigrasi ke ginjal atau otak kita loh guys. Nah, di paru-paru, larva menembus dinding kapiler menuju rongga alveolus, masuk ke bronkiolus, bronkus, trakea, kemudian laring, dan memicu batuk. Dengan terjadinya batuk, larva akan tertelan kembali ke saluran pencernaan. Nah, setibanya di saluran pencernaan, bagian atas larva sudah mencapai cacing dewasa, yaitu 2-3 bulan. Cacing dewasa kemudian diam di jejunum, berpopulasi dan bertelur dengan masa hidup 6-24 bulan. Dan kemudian siklus terulang kembali. Nah, bayangkan saja jika larva ini sudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, maka akan terjadi siklus yang terulang kembali sampai cacing-cacing ini benar-benar melakukan reproduksi kembali di dalam paru-paru manusia dan juga di dalam usus manusia. Kemudian Ascaris lumbricoides ini akan menimbulkan masalah kesehatan pada manusia melalui beberapa cara, yaitu dengan menimbulkan kerusakan jaringan secara langsung, adanya respon imun host terhadap tempat infeksi, obstruksi officium atau lumen tractus gastrointestinal. Kemudian sequelae nutrisi yang disebabkan oleh adanya infeksi. Nah, cara penularan. Nah, di sini telur infektif dari Ascaris lumbricoides ini yang masuk dalam mulut, ini masuk bersamaan dengan makanan dan minuman yang terkontaminasi melalui tangan yang kotor atau telur infektif yang terhirup oleh pernafasan. Nah, telur akan menetas di mukosa alat pernafasan bagian atas dan larva akan menembus pembuluh darah dan beredar ke pembuluh darah. Ketika kita sudah
terpapar atau terjangkit dari askariasis ini. Namun pengobatan ini juga harus disertai dengan perilaku hidup bersih sehat dan juga perbaikan sanitasi agar perubahan itu dapat berjalan dengan baik. Baik teman-teman, sekian saja penjelasan singkat saya tentang penyakit askariasis. Atas perhatian dan juga dukungan dari teman-teman, saya mengucapkan terima kasih.